guys, kita lihat relawan BPBD sedang melakukan pembersihan di ruangan yang akan digunakan oleh pasien COVID-19 yang hari ini akan datang dari misi guys. Jumlah pasien sendiri sebanyak 3 orang dan nanti akan diisolasi di ruangan ini guys. Nah, cakep. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga pertanggal 31 Januari 2022, kasus COVID-19 di Lebak kembali melejit ya. Kita sempat nol ya, nggak ada yang dari dulu yang sempat banyak, terus kita nol, nihil, nggak ada yang terkena COVID-19, dan sekarang muncul lagi hingga 74 orang hingga pekan ini ya. Nah terus karena khawatir melonjak kembali, maka Wisma Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial milik Provinsi Banten yang ada di Pasirauna kembali dijadikan tempat untuk isolasi mereka yang terpapar COVID-19. Bahkan tadi siang Pak Sekda bersama sejumlah pejabat langsung meninjau kesiapan BPPS yang akan kembali digunakan untuk mengisolasi mereka yang terpapar COVID-19. Nah, perlu diketahui COVID-19 yang sekarang ini jenisnya Omicron ya. Kalau yang dulu kan Delta. Nah itu kita juga khawatir bisa membahayakan terhadap jiwa manusia. Nah terus perlu diketahui dari 74 yang terpapar, ada diantaranya juga yang OTG, atau ada pula yang menderita penyakit penyerta. Nah untuk yang menderita penyakit penyerta ini, ya mau nggak mau harus dirawat pihak medis ya di rumah sakit. Nah terkecuali penyakit penyertanya sudah pulih atau sudah sembuh, maka mereka tidak langsung pulang, tetapi setelah itu akan diisolasi di BPPS untuk pemulihannya. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di BPPS milik Dinsos Provinsi Banten ya. Sekarang lagi dicek oleh Pak Sekda karena memang BPPS akan kembali digunakan untuk mengisolasi bagi mereka yang positif terpapar COVID-19. Dan ini kita lihat di bawah udah ada Pak Sekda, nanti kita coba tanya ke beliau untuk kesiapan BPPS yang akan digunakan lagi untuk tempat isolasi bagi mereka yang terpapar COVID-19. Come on guys. Oke guys, kita lihat ini pihak BPBD juga masih terus membersihkan lingkungan Wisma yang akan digunakan untuk mengisolasi pasien COVID-19 guys. Amat lancar, berikan eta. Aduh, udah kesampingin lagi ke bawah. Oke guys, menurut informasi hari ini ada 3 warga ya yang dirawat di misi, dan penyakit penyertanya sudah mulai sehat dan pemulihannya akan dilakukan di sini atau diisolasi di sini pada hari ini juga guys. Kita lihat fasilitas di ruangannya seperti apa guys. Nah ini fasilitas bednya, kita lihat guys, udah rapi, udah dipersiapkan kembali. Nah ini dia.
Nah, ada pendingin juga guys, maksudnya biar ruangan nggak terlalu panas ya, kita lihat. Nah, ini pintu ruangan toilet atau apa kita belum tahu. Nah, yang pasti untuk bed-bednya sudah dipasang guys. Oh, 527. Ya, 15 berarti. 14. Pak, untuk hari ini apa peninjauan ini apa peningkatan COVID atau seperti apa? Nah, jadi gini, kita sudah tahu semua di media secara nasional angka positif COVID ini kan naiknya. Dan angka tertinggi itu di 3, DKI, Jawa Barat, dan Banten. Ya, kita sudah mempersiapkan dari awal antisipasi beberapa skenario untuk antisipasi lonjakan ke depan. Salah satunya kita sudah menyiapkan isolasi terpusat di sini di BPPS. Ini gedung milik pemerintah provinsi yang dipinjamkan kepada kita. Operasional semua biaya dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Ini kapasitas 80 tempat tidur bisa dioptimalkan menjadi 100. Ya. Kemudian rumah sakit sudah kita persiapkan. RSUD itu untuk perawatan ada 42 ya. 42, 6 itu untuk ICU non ventilator. Ya. Kemudian rumah sakit misi dengan Kartini sedang kita data, kita koordinasikan mereka siap berapa. Itu skenario awal. Nanti kalau melonjak lagi seperti tahun kemarin, RSUD kita aja bisa sampai 102 tempat tidur untuk merawat yang positif COVID. Oke, untuk Lebak sampai dengan hari ini udah berapa yang terpapar? Nah, hari ini kasus kita di angka 74. 74. Nah, 14 itu dirawat di rumah sakit. Yang Yang sisanya? lain isolasi masih mandiri. Nah, kemudian nanti ada beberapa kriteria yang harus diisolasi terpusat. Di antaranya mereka yang positif tanpa gejala tapi usianya di atas 45 tahun. Itu harus kita isolasi terpusat. Ya. Nah, dari sekian banyak itu apa ada yang Omikron, Pak? Kalau saya nunggu hasil tes mungkin, tapi kalau lihat tren saya yakin ini Omikron. Karena penularannya cepat, gejalanya tidak begitu kelihatan. Itu Omikron. Udah bisa. Semuanya, Pak? Ya. Semuanya atau memang hanya beberapa? Ya, saya kalau labnya kan yang bisa membaca se-Indonesia hanya 12 nih. Kita kalau nunggu itu lama, anggap aja kita yang positif ini sekarang Omikron. Jadi kita treatmentnya biar jelas samakan semua. Pak, untuk peningkatan kasus ini apakah karena Omikron atau seperti apa? Ini jelas Omikron. Karena apa? Secara geografis, administrasi kita memang terpisah, ada batasnya antara Lebak, ya, terutama Rangkas Bitung, DKI Jakarta dengan Tangerang Raya. Memang secara administrasi kita dibatasi wilayah administrasi. Tapi secara sosial masyarakat kita sebenarnya menyatu. Karena apa? Satu hari itu 81 jadwal komuter lain, kereta listriknya. 81 kali mulai dari jam 4 pagi sampai jam setengah 10 malam. Kurang lebih 10 sampai 15 ribu orang Rangkas, Maja, Citeras itu setiap hari pulang pergi ke wilayah aglomerasi DKI Jakarta dan Tangerang Raya. Jadi artinya sebenarnya secara sosial kita sebenarnya satu antara Rangkas, DKI Jakarta dengan Tangerang Raya. Nah, ini harus kita antisipasi. Belum lagi yang jalan darat lain ya, yang pakai kendaraan sendiri, yang bus dan sebagainya. Apa ada rencana Bupati akan bersurat ke PT KAI atau PT KCI untuk pembatasan KAI dulu lagi ke Pak? Nah, terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat, kita nunggu regulasi dari pusat. Sementara kita masih level 2 sampai dengan hari ini ya. Hari ini level 2, kan ada level 2 batasannya seperti apa. Sementara itu dulu. Nanti kalau hasil evaluasi harus ada pengetatan yang lebih ketat lagi, ya kita ikuti instruksi dari pemerintah pusat. Yang penting kita, masyarakat nggak usah panik. Presiden juga sudah mengatakan yang positif Omikron tanpa gejala dan masih usia produktif benar, sehat, cukup istirahat di rumah, ya 5 hari atau 7 hari selesai. Ya. Kalau dampak dari Omikron dengan COVID yang sebelum-sebelumnya itu tingkat bahaya sampai ke jiwa itu
parah mana sih Pak? Kalau dari pemberitaan, dari hasil rapat koordinasi dengan Kemenkes, penularannya Omikron lebih cepat, tapi untuk pemberatannya dia lebih ringan daripada Delta kemarin. Ya, itu bagi yang sudah Bagi yang sudah divaksin. Tapi kalau yang belum divaksin lumayan dampaknya. Sama aja. sama aja. Makanya ayo kita ajak yang belum vaksin, vaksin semua. Stok vaksin kita banyak. Gitu. Kita baru 68,40. Mencapai 70% itu tinggal 1,6% lagi. Iya ya, 1,6 ya. 1,6. 1,4. Kita sudah 68,60. 58. Total selebak Pak. Total selebak. Udah. Belum anak-anak ini. Dari target berapa juta? Targetnya 1.065.000. 70%-nya itu. Oke, makasih Pak. Ya, nah, ya. Oke, guys, kita lihat relawan BPBD sedang melakukan pembersihan di ruangan yang akan digunakan oleh pasien COVID-19 yang hari ini akan datang dari misi, guys. Jumlah pasien sendiri sebanyak 3 orang dan nanti akan diisolasi di ruangan ini, guys. Pak Kadis, terkait untuk tenaga kesehatan. Ya, Nah, mulai kapan akan ditugaskan di sini? ya. Karena tadi kan seperti disampaikan oleh Pak Sekret tadi bahwa hari ini kita sudah menerima pasien, ya terutama kita sudah ini kan bahwa untuk pemulihan COVID yang dari rumah sakit, pemulihannya kita lakukan di sini. Dan kita hari ini akan mentransfer dari misi ya ada 3 orang. 3 orang. Untuk Berarti yang ditransfer sini itu Pak, yang memang kondisi kesehatannya udah agak lumayan. ya, Maksudnya jadi penyakit penyertanya. ya penyakit penyertanya sudah gejala yang itunya sudah sembuh. Hanya tinggal untuk memastikan apakah karena kan pulang dari rumah sakit kan masih belum diperiksa tuh, belum diperiksa apakah di follow up ya, apakah negatif atau enggak, sehingga untuk pemulihannya kita lakukan di sini. Nah, berarti tenaga kesehatan juga udah siap Pak sini? Sudah. Berapa personil Pak? Yang setiap itu kita ada berapa, setiap shift itu 5 ya, 5 ya. Nakes dan tenaga yang lainnya, misalkan kayak OB gitu juga ada Pak? Iya ada itu. Udah kita karena memang ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Sebenarnya ketika kita tinggal mengulang yang sudah kita lakukan. Jadi per shift itu ada 5 orang. Jadi intinya untuk di BPPS ini hanya sekedar pemulihannya Pak ya? Bukan pengobatannya? Iya, pemulihannya. Karena memang tadi itu kan kebanyakan yang di tidak tanpa gejala gitu. Oke, ya. siap. Tanpa gejala dan gejala ringan. Oke, makasih Pak Kadis. Oke, ya. Nah, ini juga guys, sampah-sampah yang ada di lingkungan Wisma BPPS turut dibersihkan pula oleh pihak BPBD karena memang hari ini juga Wisma BPPS akan kedatangan 3 pasien yang positif COVID sehingga lingkungan harus terlihat bersih dan tidak ada kotoran apapun yang bisa mengganggu kenyamanan di Wisma BPPS. Pak Sekda, kalau hari ini dalam rangka apa? Peninjauan aja dulu? Bukan, saya udah menginstruksikan 3 hari yang lalu ini untuk dipersiapkan. Oh gitu. Saya janji Senin setelah briefing terkait COVID, tadi briefing di ruangan saya akan meninjau. Gitu. Dan ini saya cek ulang, ya 80% udah siap, tinggal yang minor-minor, masang TV, pembersihan ulang, sama dispenser dan sebagainya. Nah, untuk perpanjangan ini apakah provinsi sudah tahu Pak? Perpanjangan peminjaman? Ya, belum dicabut, masih Oh masih ya? masih diizinkan. Nggak ada perpanjangan, Oh, nggak ada. sampai selesai COVID. Siap. Bukan sistem kontrak. Nah, hari ini kemungkinan 3 mau masuk. Oh, hari ini ke sini. Nanti dari wawancara. Bari wawancara yang positif silakan Mang. Sok teu tega ngatakan Izin. Izin. Jadi APD kita siapkan baju Ya. hazmat kalau mau wawancara. Mang Ude pakai baju hazmat. Bisa Tapi setelah itu saya nggak bisa Nggak tanggung jawab. Bisa meragukan pelayanan Pemda semalam di sini. Oh gitu. Isi ayam ngopi ayam bener. Adalah. Ente meningkat BPPDB kopina malah dia. Nah, di sini juga disediakan televisi ya, guys. Tidak hanya televisi, ada WiFi juga agar pasien tidak terlalu
membosankan diisolasi di BPPS ini guys. Namun kita keluar lagi guys, kita cari tempat-tempat lain. Karena PPBD ngeri duit, Nah, ini ada pihak BPBD yang juga tadi pagi telah melakukan persiapan pembersihannya agar kondisi setiap ruangan di sini nyaman untuk digunakan bagi mereka yang diisolasi guys. Kita lihat. Nah, ini bed-bednya. Pak Febi, untuk kegiatan yang dilakukan oleh internal BPBD ya, dari mulai pagi sampai dengan siang ini apa aja yang dilakukan di BPPS Pak? Ya, karena kebijakan dari pemerintah daerah juga kita menyiapkan isolasi terpusat karena memang terjadi peningkatan kasus positif COVID juga. Dan di dalam salah satu surat edarannya juga harus disiapkan rumah isolasi terpusat. Karena itu kita aktifkan kembali rumah isolasi terpusat yang kita punya dan sekarang dikunjungi oleh Pak Sekda untuk dicek kesiapan. Jadi apa aja persiapan yang dilakukan Pak selain bersih lingkungan? Kita bersih lingkungan, kemudian juga kita pasang kembali TV, dispenser, wifi, kemudian juga kita juga lihat ya listrik, air bersihnya, dan kita juga ngecek kesiapan makan untuk pasien karena rencananya hari ini juga kita akan dikunjungi atau diisi kantor rumah ini diisi oleh pasien isolasi. Intinya untuk hari ini ready semua ya Pak? Kami akan persiapkan sekitar 2 jam lagi udah bisa ready. Siap, makasih Pak. Nah ini juga masih sedang dalam persiapan ya ini ya. Kita lihat. Dari jam berapa Kak Jarot tadi di sini? Jam 9 pagi ya tadi ya. Selain ruangan yang dibersihin apalagi Kak Jarot? Oh gitu. Oh gitu. Kalau untuk hari ini tenaga kesehatannya berapa orang Bu yang jaga di sini? Hari ini tenaga kesehatan 1, nakes lainnya 1, cleaning service 1, jadi 3. 3. Ada pembantu lainnya misalkan yang untuk bersih-bersih, untuk menyediakan makan segala macam? Itu 1 orang CS. Oh, udah ada ya semuanya? Udah ada. Oke. Selamat bertugas ya Bu. Ya. Sukses terus. Kasih Pak Om. Oke. Pak Om jadi. ya Om. Siap. Selamat bertugas Om. Ya, sama-sama, makasih. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Ya, mudah-mudahan penanganan COVID di Lebak bisa berjalan dengan cepat sehingga mereka yang terpapar bisa segera disembuhkan, dan apalagi Pemkab telah menyiapkan Wisma BPPS sebagai tempat isolasi atau pemulihan bagi mereka yang terpapar COVID-19, dan kita harap untuk prokes selalu kita lakukan agar kita tidak mudah terpapar COVID-19. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.